Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smart Das Trading ya. Salam Smart Traders. Oke, ya kembali lagi di channel kita, channel trading kita. Saya mohon maaf kemarin nggak bisa update ya. Emang agak sibuk ya seminggu kemarin, jadi nggak sempet untuk update ya pergerakan atau buat video ya. Jadi kemarin uh, kita prediksi sell ya kemarin di sekitar sini ya, ternyata uh, di luar dugaan ya, jadi ternyata dia masih naik. Oke, nah sekarang kita prediksi lagi. Jadi kemarin itu udah seminggu ya, seminggu yang lalu itu udah uh, kita buat videonya. Udah lebih ya dari seminggu. Jadi kalau dihitung hari itu satu, 2, 3, 4, 5, satu, 2 ya. Jadi udah eh, lebih dari seminggu ya. Kita masuknya di sini kemarin. Jadi lebih dari seminggu eh, baru kita update lagi ya. Ya, dia minta update. Nanti aja, nggak masalah. Oke. Nah, sekarang itu oke, ini kita hapus aja dulu ya. Ini kan perkiraan kita yang kemarin. Hitung-hitungannya udahlah, kita lupakan saja yang kemarin itu. Ini kita buat trade plan yang baru. Oke. Nah, kemarin sempat saya lihat sekilas ya. Jadi itu sempat saya udah sell ya kemarin di harga puncaknya. Jadi ketika saya melihat pola-pola yang seperti ini, nah ini udah saatnya dia jenuh ya bahasa. Jadi ketika saya lihat pola yang seperti ini, itu saya masuk pada tanggal 16 ya. Ya, 16 November kemarin. Itu 16 November di sini ya. Nah, jadi ketika saya udah melihat pola-pola seperti ini, jadi awalnya dia candle besar ya. Jadi candle besar dibalas dengan candle yang tidak cukup besar, dan otomatis yang seperti sering saya bilang bahwasanya dia akan balik lagi pasti ke sini gitu. Jadi peluang dia balik itu sangat besar, dan ternyata ketika saya lihat pergerakannya, dia balik ya, kemudian dia udah mengecil, jadi perlahan-lahan mengecil. Jadi dari yang besar ini sudah terbagi-bagi ya. Jadi yang sekaligus langsung besar itu terbagi-bagi ya menjadi candle-candle kecil, si hijau-hijau ini. Jadi hijau kecil, hijau kecil, hijau kecil. Artinya di situ sudah mulai jenuh, walaupun di sini ada pergerakan buyer yang sangat signifikan. Tapi sellernya juga cukup mengganggu ya, ibaratnya lagi menguji, bahasanya gitu. Jadi kalau dia seperti ini itu dia menguji seberapa masih kuatkah si buyer ini gitu. Nah, ketika kalau misalnya dia kejadian sudah besar terus candle kecil merah ya turun ya, sellernya kecil-kecil, terus dia tiba-tiba naik, nah itu kemungkinan naik lagi itu sangat besar. Tapi yang terjadi malah candlenya kecil-kecil, kecil, nggak terlalu besar dan lebih kecil dari yang sebelumnya ya. Nah, itu sudah menjadi tanda-tanda bagi kita ya, tanda-tanda. Kalau saya nggak langsung masuk, saya perhatikan saja dulu. Cuman kalau mau main kecil-kecil juga boleh ya. Jadi ya $10, $5 gitu, itu bisalah kita trade di sini. Tapi untuk trade pastinya itu eh, belum eh, kita tunggu, nggak kita biarkan gitu ya. Jadi itu tetap kita tunggu kalau kita mengambil sedikit-sedikit. Tapi ketika yang terakhir, ketika eh, sudah terbentuk pola seperti ini, jadi candle besar buyer cukup dominan. Kemudian diuji sama seller, dan ketika diuji sama seller dan efeknya yang dominan tadi semakin mengecil candlenya, dan
dibalas sama si seller yang cukup besar. Begitu juga setelahnya dibalas lagi sama si buyer yang makin mengecil dari yang di sini, ya, dari yang sebelumnya mengecil, mengecil, mengecil. Nah, ketika ada balasan candle kecil di sini, nah di sini sudah menjadi tanda. Apalagi kalau udah ada candle yang seller besar setelah candle kecil ini. Nah, itu sudah jadi petanda. Kemudian dibales ke bawah. Nah, ini udah tanda seller sudah mulai dominan di sini. Kemudian ada retest namanya ya. Jadi menguji ya kekuatan dari si seller. Makanya ada buyer yang cukup dominan di sini. Cuman ketika itu saya udah tanda gitu ya. Kalau dengan peluang candle besar dibalas candle besar seperti ini, kemungkinan dia balik akan sangat besar. Artinya kekuatan seller nanti akan mendominasi. Nggak mungkin dia akan bisa naik lagi, terus dia balik kemari, dan pasti akan lebih turun lagi. Dan ternyata sebelum dia ke atas malah dia udah langsung ngebalik. Jadi ketika posisi dibuka di sini, nah di situ baru kita main gitu ya, baru kita sell seperti itu. Nah ketika sell diuji lagi, ternyata si buyer tidak kuat ya, masih lemah ya, jadi dihantam lagi sama seller, dites lagi sama seller, dites lagi sama si buyer, ternyata bayarnya juga nggak kuat, dites lagi seller, dites lagi buyer, makin kecil bayarnya. Nah, otomatis kalau sudah kondisi seperti ini, dari yang awalnya besar menjadi kecil, nah itu petanda si buyer sudah mulai uh, hilang kekuatannya. Ketika terjadi hal seperti ini, udah kita jangan ragu-ragu, langsung aja sell gitu. Kalau mau di sell di sini bisa dapat ya posisinya. Nah begitu juga dengan yang ini. Ingat aja kalau misalnya candle sebelumnya dikalahkan candle yang lawannya ya, kontranya lebih kecil, pasti dia akan masih turun. Oke, seperti ini. Walaupun nanti ada kondisi buyer yang sangat dominan. Ya. Jadi itu merupakan peluang ya, peluang kalau misalnya kejadian seperti ini ya udah biarin aja gitu ya, kalau bahasa saya biarin aja. Dan kalaupun mau di cut di sini dalam arti take profit, nah ini bisa kita ambil di sini ya, terus kita batasin. Kalau Ichimoku sudah ada ya biasanya sebelum, jadi ini udah kebentuk sebenarnya ya Ichimoku-nya di daerah sini. Nah ketika itu kalau mau di sell bisa ditaruh sellnya di sini ya, nah, itu bisa kita seperti itu kalau mau seperti itu, tapi kita harus menunggu, memantau terus ya seperti itu. Dan yang kejadian setelah sellernya muncul di sini ya, itu kita lihat lagi apakah si candle hijaunya dominan atau tidak. Kalau misalnya masih dominan berarti masih lanjut ke atas, tapi kalau misalnya tidak dominan ya artinya dia masih akan turun ke bawah. Dan ini hasilnya, jadi candle hijau kecil, sangat kecil. Nah kalau kejadian seperti ini, nah itu seller akan lebih dominan. Makanya kalau udah kejadian candle kecil langsung sell ya, bisa seperti itu. Nah itu kalau kita mau main buy sell ya, tapi agak riskan kalau misalnya kita ngambil buy sell. Tuh. Itu cara kita ngebaca candle ya. Nah, ketika misalnya turun nih, nah kejadian seperti ini ya. Kita perhatikan aja kalau misalnya candle sebelumnya itu lebih besar, terus awalnya ya candle setelahnya itu kecil. Itu artinya si candle itu akan semakin melemah, ya, kondisinya itu melemah ya, seperti itu. Tapi kembali syarat lagi yang tadi, kalau misalnya kejadiannya candle besar, ada kemungkinan dia balik ya, balik ke daerah sini juga. Makanya di sini dia kembali lagi ke situ ya, hati-hati ya. Jadi jangan, kalaupun mau nunggu sih nggak apa-apa, dibiarin aja pun nggak apa-apa ya.
bakal dia balik lagi. Tapi walaupun kita mau pantau terus, kita bisa perhatikan candle-candle yang ini. Jadi ada candle hijau, nah ini menandakan bahwasannya dia berusaha menolak, ya, menolak si seller, si bayarnya ini. Dan kemungkinan kalau ada terjadi candle besar seperti ini, ya, kemungkinan dia balik ke arah sini itu sangat besar, ya, maka terjadi pola seperti ini. Itu hal yang biasa, ya, terjadi. Cuman ya sekali lagi itu harus kita pantau, ya. Kalau mau kita tahu apakah pola ini atau tren ini eh, terus turun atau tidak, itu bisa kita lihat di H4 atau D1, ya. Nah, pola-pola seperti ini, ya. Ini masih pola kecil, ya, pola kecil seperti itu. Jadi, nah, kita lihat seperti ini. Kalau kita lihat di H4 itu kelihatan candlenya kecil, ya, ini candle besar, ya, ini juga candle besar terus candle kecil, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kemungkinan kalau dilihat dari pola ini, kita bisa pasang garis si equidistant, ya, seperti ini. Oke, dia udah ada higher high, ya, higher low, lower high, ya, sama higher low, dan dia tidak belum menyentuh dari garis pola si tren turun, ya. Jadi kemungkinan dia akan masih naik naik itu akan sangat berat, ya. Jadi kemungkinan dia itu masih turun itu sangat besar, dan turunnya itu dia akan berusaha melewati si candle ini, ya. Ini kan candle besar, ya, jadi dia berusaha balik kemari, dan ternyata dia mau balik cuman tidak lewat, ya, tidak melebihi dari yang seharusnya. Gitu. Jadi kalau udah candle gini terus ada candle besar nih, artinya ada tekanan di hari kemarin itu sangat besar sellernya, ya. Jadi kemungkinan dia masih turun itu sangat besar terjadi, ya. Kalau dilihat polanya yang seperti ini itu mirip dengan pola yang kira-kira itu seperti ini, ya, ya, atau dia seperti ini, ya. Jadi pola ini kan naik, nah ini turunnya, itu polanya kan hampir sama, ya. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat pola ini itu kondisinya dia akan naik dulu, mungkin di pagi hari nanti besok itu dia akan naik dulu kecil saja, mungkin seukuran dari candle ini. Jadi kalau misalnya candle ini itu, nah ini kita tandai, ya. Jadi di 17.52 sama 17.47 ini kita cari aja 52 kurang 47, di kisaran 5, ya, 5 poin. Artinya dalam 4 jam ke depan nanti, ya, besok, ya, itu kemungkinan pergerakannya itu antara 5 sampai 6, ya, 6 poin. Jadi kalau dilihat dari candle yang seperti ini, ya, nah ini, nah kemungkinan dia akan turun dulu, ya, mungkin pagi. Coba kita lihat, ya. Nah ini kan ada candle kecil, ya, candle kecil, candle besar. Nah kemungkinan dia balik kemari itu sangat besar, ya. Jadi kemungkinan dia akan di H4 itu dia akan di H1 itu nanti pergerakannya mungkin awalnya mulai dari sini, ya. Nah dari sini, ya, bisa ini terjadi, ya. Jadi dari sini ke atas, kemudian dia ke bawah, mungkin sekitar di sini, ya, kecil aja, ya, di sini, ya. Kemudian atau jangan terlalu tinggi deh. Nah ini kan di sini, ya. Biasanya itu nanti poin tertingginya dia, ya.
di sini ya. Nah, seperti ini, atau malah dia seperti ini ya, ini diturun ya, 527 ya, berarti kalau posisinya mungkin akan seperti ini ya. Ini di pagi hari nanti ya, jadi ini terus dia membentuk seperti ini ya. Ini prediksi awal saya ya untuk besok. Nah, ini candle yang nanti akan menjadi si sisa dari yang ini tadi ya. Jadi ada ininya, nanti dia terbentuk seperti itu ya. Habis itu setelah candle berikutnya, atau dia lebih tinggi ya, lebih tinggi dari sini ya. Ya, lihat satu ya. Nah, jadi poinnya itu 6 poin. Nah, ini misalnya 54, kalau dia turunnya itu berarti sekitar 48 ya. Nah, ya segini. Jadi dia naik terus turun ya, atau malah bisa naik di sini terus turun. Nah, itu bisa terjadi. Nah, ini kan hanya prediksi aja, belum tentu yang seperti itu ya kondisinya. Jadi dia pokoknya naik terus dia mungkin ya, ini prediksi saya itu di 17.54 sekitaran itu, dan dia akan turun, akan seperti ini polanya. Kemudian dia akan naik dulu, ini 4 jam yang berikutnya ya. Jadi kita ubah aja warnanya biar lebih berbeda ya. Oke, nah seperti itu. Jadi kalau dia dari H4 ya, itu dia akan membalas dengan candle yang cukup sangat besar ya. Jadi di sini posisinya dia turun dulu baru naik terus turun lagi gitu ya. Berarti polanya dia naik dulu, turun, baru naik lagi ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, dia naik dulu terus turun ya, lebih besar, jadi kemungkinan 70 ya, 70 atau 7 poin ya. Naik dulu terus baru turun terus dia naik lagi ya. Ini bakal sideways ini sepertinya ya besok ya. Jadi kemungkinan seperti ini polanya ya. Jadi dia turun terus naik lagi. Nah, ketika candle yang ada di sini baru dia akan mulai beraksi ya. Jadi setelah dia candlenya di situ, kemungkinan dia akan turun itu sangat besar. Jadi yang ini aja deh, ini ya. Nah, jadi kemungkinan dia setelah itu turun itu sangat besar. Nah, mungkin akan menyentuh ini ya, si garis merah ini equidistant-nya ya, baru nanti dari situ H4 berikutnya ya, enggak, bukan H4 berikutnya ya. Jadi kemungkinan itu yang ini H4 yang awal, yang setelahnya baru H4 berikutnya ya. Jadi yang ini itu udah kita ganti warna merah aja, kuning aja deh, ya kuning aja. Nah, itu. Jadi H4 berikutnya ya dia bisa seperti ini ya. Dia naik lagi terus dia turun terus naik lagi ya, baru dia turun lagi gitu ya. Nah, setelah itu dia baru mentok di sini ya, mentok di sini baru dia sideways ya, sideways ya, terus dia nutup di sekitaran sini ya, sideways, kemungkinan dia akan sideways seperti ini ya. Nah, besoknya, ini besoknya kemungkinan dia akan ke sini ya. Jadi kalau kita garis itu dia kita inikan, jadi ini seperti ini ya.
Nah, ini tengahnya, jadi kemungkinan dia akan kemari, ya, kemari, terus dia akan sideways lagi, sini mungkin dia akan naik, ya, naik, seperti ini masih teknikal ya. Jadi, terus dia nyentuh garis atas, baru kemudian dia besar ya, baru dia turun lagi, seperti itu ya. Nah, itu next plan-nya. Nah, jadi di hari berikutnya seperti itu, ya. Oke, nah itu kalau dilihat dari pola candle-nya ya, kondisinya seperti itu, kemungkinan akan terjadi. Jadi ya untuk hasilnya ya kita lihat besok ya seperti apa. Ya mudah-mudahan ada waktu ya besok biar kita buat videonya lagi. Kalaupun tidak ya mungkin ya nanti sesempatnya ya kita buat candlenya. Oke, ini agak banyak ya. Kadang saya mau ngapus yang ini aja deh. Nah, oke, itu ya. Jadi ini pola yang akan saya prediksi ya. Jadi ini 4 jam awal, 4 jam kedua, 4 jam ketiga. Nanti ini di tengah malam ya, di tengah malam sampai pagi, baru besok paginya baru seperti ini, baru ya kira-kira seperti itu ya kondisinya. Oke, itu dari teknikal saya ya, kemungkinan dia turun itu masih ada ya, cuman turunnya kalau dilihat dari H4 itu nggak cukup kuat ya, jadi kemungkinan kalaupun kita tarik garis apa namanya ini Fibonacci. Nah, kita lihat dia di posisi sekarang di 23 ya, 23%. Jadi kemungkinan dia akan ngejar di sini dulu ya. Jadi target dia itu di sini. Ya, nah ketika di sini nanti baru terlihat bagaimana apakah dia sideways di sini ya, apakah dia semakin nonjok atau semakin apa ya. Jadi kalaupun mau sell seperti ini ya kondisinya, ya udah biarin aja gitu ya, biarin. Kalau saya sih seperti ini polanya. Nah, nanti dilihat di sini di 1725 nanti ya. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda dia mau ke atas lagi ya, nah itu berarti tandanya dia mau ke atas lagi. Tapi kalau dilihat dari garis moving average ya, ini yang 50 ya moving average ya, ini sudah bersentuhan ya, sudah menyilang ya, artinya nanti dia ke atas, yang ini ke bawah. Dan polanya itu akan terjadi seperti ini ya, jadi itu yang merah ya, jadi menyilang ya, seperti ini dia menyilang, dia turun itu. Nah, kita lihat nanti di sini itu posisinya ya, nanti akan kejadian seperti ini. Yang posisi di sini apakah dia dominan nanti naik nerobos si garis ini atau tidak. Kalau misalnya tidak dominan atau bisa dibalas sama si seller yang seperti ini, nah kemungkinan dia turun lagi itu makin sangat besar ya. Itu tanda-tandanya. Nah, kalaupun dia turun itu paling di sekitar 50 ini ya, 50 dia di base ini, habis itu dia naik lagi itu ya. Yang kemarin saya sempat bilang nanti kalau misalnya di akhir tahun kita buru-buru beli emas ya, ternyata ketika di bulan 11 awal kemarin itu udah naik. Nah, cuman ini dia cari napas dulu, ngetes apakah si seller ini masih kuat atau tidak gitu. Nah, nanti kejadiannya beberapa hari, mungkin minggu ini akan kejadian gitu ya.
di kisaran target mingguan kita kemungkinan di situ ya. Nah, kalau kita lihat di candle D1, nah ini dia ya. Ini adalah base di D1 ya. Jadi kemungkinan dia akan kemari itu sangat besar ya. Setelah dia kemari baru dia naik ya, naik ke atas. Oke. Mungkin itu untuk teknikal dari saya. Kalau dilihat dari news, mungkin kalau news yang ini nggak ada ya. Cuman kalau kita lihat newsnya di investing, ya di setiap di minggu depan, satu minggu ke depan itu kita lihat seperti apa ya kalendernya. Ya apakah emang ada yang mempengaruhi sangat besar atau tidak gitu ya. Oke, yang di hari Senin itu tidak ada besok ya, berarti. Nah, ini nggak ada yang signifikan, ya kemungkinan dia sideways yang seperti ini tuh pergerakan kecil itu sangat memungkinkan ya. Jadi pergerakannya nggak terlalu besar. Itu paling ini kalau dari yang kemarin ya. Jadi kemarin itu ini kita garis seperti ini ya. Terus kita lihat polanya seperti ini ya, kemungkinan malah lebih jauh ya dari yang perkiraan saya. Jadi kemungkinan dia akan di sekitaran sini ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dominannya di 23 ini itu lebih besar dominannya. Artinya dia masih turun ke bawah ya. Nah, itu pergerakannya biasanya pergerakannya nggak jauh beda dari hari yang sebelumnya ya. Tapi ini agak terlalu besar ya. Coba yang ini juga sama. Ya ini tapi terlalu jauh, terlalu dekat ya. Jadi kalau misalnya kita, nah ini maksimalnya aja deh ya. Jadi itu maksimalnya. Yang ini kita ambil minimalnya. Jadi minimalnya itu pergerakannya itu segini ya. Oke. Kalau di sini seperti prediksi saya ya. Jadi di sekitaran di sini untuk si pergerakan minimalnya. Kalau misalnya nggak terlalu agresif ya, kemungkinan dia akan gerak di situ. Jadi kalau kita lihat, nah ini kita tandain aja warna merah ya, warna merah biar kita dapat gambarannya. Nah ini seperti ini. Oke, ini ada di 53 atau 54 lah ya, 54 sampai di 39. Jadi itu sekitar 54 dikurang 39. Oke, 15 poin yang untuk satu hari, jadi bisa dapat 15 dolar ya, lumayan ya untuk satu hari. Padahal kita cuma prediksi aja gitu. Ya, itu mungkin pergerakan untuk besok poinnya itu di 15 dolar sampai di nggak ada yang kuning ya. Ini aja deh kita pakai. Ya. Ini maksimalnya itu di 33. Berarti 54 dikurang 33. 21 ya. Jadi agak jauh juga sih ya kalau 21. Ya, jadi yang paling besar itu mungkin ya di sini di 15, tapi bukan nggak menutup kemungkinan kalau itu bisa terjadi di sini ya. Ya, itu tapi kalau ini kejauhan banget sih ya. Seperti itu. Oke. Jadi bertrading lah dengan smart ya. Jadi nggak hanya mengandalkan news, tapi kita harus tahu peluang-peluang pola-pola yang terindikasi itu bisa menjadi peluang kita untuk trading yang sehat ya, yang seharusnya kita itu melihat kesempatan pasarnya itu seperti apa ya.
Oke. Kalau dibilang prediksi maksimal itu tetap di 50 ini ya. Jadi kemungkinan itu kalau di 50 itu di 1700 ya. Jadi kemungkinan dia di 1700 ya dapatnya. Maksimalnya di situ terus dia naik ya, naik ke atas. Oke, untuk hari ini saya prediksi seperti itu. Nanti kita next lihat seperti apa pergerakannya. Oke, salam smart traders. Semoga bisa profit dan jangan lupa di komen ya videonya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Semoga bermanfaat dan punya gambaran kita melihat peluang dari pergerakan harga khususnya emas ya seperti apa. Nanti nextnya kita lihat pergerakannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cu